Melanjutkan Cross Zero terakhir alias yang ketiga, kisah akan berfokus pada seorang siswa pindahan bernama Kazeo, yang mana tepat pada hari ini ia akan masuk ke SMA Suzuran namun belum mengetahui lokasi sekolah itu. Dan setelah bertanya dari beberapa siswa, Kazeo dihampiri 3 siswa Suzuran yang malah memancing perselisihan hanya karena tak terima diberi pertanyaan. Di tengah perselisihan, Kazeo dan ketiga siswa itu pun nyaris mengalami kecelakaan akibat pengendara mobil yang ugal-ugalan, di mana si pengendara yang rupanya pergi ke Suzuran untuk mengantarkan siswa baru bernama Kagami cukup memancing perhatian para siswa yang menganggap anak orang kaya tidak pantas sekolah di tempat tersebut, sampai akhirnya Kazeo datang ingin menagih permintaan maaf atas kejadian sebelumnya. 2 tahun semenjak angkatan Genji lulus dari sekolah ini, kita akan diperkenalkan pada siswa bernama Gora selaku pria terkuat di sana, di mana tradisi perebutan gelar yang pada masa sekarang diadakan tiap tahun membuat Gora harus selalu siap menghadapi tantangan dari orang yang ingin mengalahkannya. Tepat setelah Gora berhasil mengalahkan lawannya itu, Kagami datang ke area pertarungan disusul Kazeo yang masih ingin menagih kata maaf, di mana hal tak terduga seketika terjadi saat salah satu bawahan Gora malah melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap Kazeo dan... Ya, entah seperti apa Kazeo di sekolah lamanya, ia yang dapat merontokkan huntu pria itu hanya dengan 1 pukulan, langsung menjadi pusat perhatian banyak orang. Bahkan 3 murid tadi yang awalnya meremehkan Kazeo, kini lekas mengajaknya pergi ke tongkrongan mereka untuk mengajukan kerjasama demi menaklukkan sekolah tersebut. Salah satu dari mereka yang bernama Ogisu meminta maaf atas perlakuannya tadi. Ya, rupanya mengetahui masa lalu Kazeo yang ternyata mendapat julukan legenda karena telah mengalahkan semua orang terkuat di sekolah lamanya. Ogisu yang kali ini ingin Kazeo gabung dengan mereka, berharap dapat menaklukkan Suzuran jika bersatu. Bukan hanya Kazeo yang sedang jadi pusat perhatian, murid pindahan yang bernama Yamashita yang dikenal dengan sebutan si Black pun memulai hari pertamanya dengan mengalahkan salah satu petarung tangguh yang masuk dalam kategori 7 besar, sedangkan Kagami yang hanya menargetkan siswa baru ingin menjadikan mereka sebagai bawahannya. Dalam perjalanan pulang, Kazeo mendapati seorang kenalan lamanya bernama Mi, diduga telah mencuri sesuatu dari toko, sehingga ia yang mengaku sebagai kakak dari perempuan itu lekas mengantarkan Mi pulang menuju panti asuhan, di mana Kazeo ternyata juga pernah tinggal di sana saat masih kanak-kanak. Oi Mi, 門限過ぎてるぞ。何やったんだよお前。本屋でな、本見てたんだよな。飯まだ食ってないだろ。食ってけよ。またな。じゃあ、水島兄さん、また。 Di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah bar, Ken yang sebelumnya bekerja di bengkel nelayan kembali datang ke kota untuk mengenang masa mudanya. Ya, secara kebetulan bertemu dengan Makise dan lekas ikut ke sebuah bengkel mobil yang di sini kita akan diperlihatkan dengan kepribadian Makise yang sudah jauh berbeda, membuat Ken merasa bangga terhadapnya. Di sana Makise menjelaskan bahwa bengkel tersebut nyaris gulung tikar setelah pemiliknya meninggal. Ia yang berjuang menghidupkan kembali tempat itu kini sedang butuh karyawan baru untuk bekerja di bidang penjualan. Ken yang awalnya menolak dengan alasan mobil bekas tidak mudah laku, akhirnya setuju saat mengetahui jika bosnya adalah seorang janda anak 1. Di hari pertamanya bekerja, Ken yang bertugas di bidang penjualan mendapati calon pembeli yang merupakan pasangan suami istri. Ia yang melihat keduanya tertarik pada salah satu mobil bekas, langsung menjelaskan terkait mobil tersebut yang memiliki surat lengkap dan sudah pasti lolos pemeriksaan. Sehingga tanpa banyak pikir, Pak Sutri itu pun setuju untuk membelinya. Di tengah perayaan atas keberhasilan Ken, si bos kedatangan tamu anggota Yakuza yang mengantar anaknya pulang sekolah, di mana Ken yang penasaran terkait tujuan mereka datang kini diberitahu oleh Makise bahwa pemilik bengkel sebelumnya telah bermitra dengan Yakuza dan kini Yakuza ingin membeli tempat tersebut untuk memperluas bisnis, namun si bos menolak untuk menjualnya. Ya, 確か奈良岡っていう人が後目ついたみたいなんですけど。奈良岡？はい。Mendengar hal itu, Ken lekas memberanikan diri pergi ke markas Yakuza yang saat ini sudah tidak diketuai oleh mantan bosnya, di mana si pengganti bernama Naraoka menyambut baik kedatangannya itu karena memang sudah saling kenal. Ya, mengajukan permintaan agar beliau tidak mengganggu bengkel tempatnya bekerja karena anak dari pemilik asli tempat itu berusaha keras menghidupkan kembali bengkel tersebut.
Tanpa mempedulikan hal itu, Naraoka justru menawarkan kerjasama dengan Ken dan akan diberi komisi jika berhasil membujuk bosnya. Ia juga memperkenalkan anggota baru bernama Fujiwara selaku orang yang baru keluar dari penjara dan jadi yang termuda dalam organisasi, di mana tindakan kejahatannya yang pernah dilakukan adalah membakar seseorang serta mematahkan tangan polisi. Saat akan pergi dari tempat itu, Ken bertemu dengan Kagami yang ternyata adalah anak dari mantan bosnya. Ia yang pada waktu itu sempat merawatnya saat masih kecil, kini baru mengetahui jika Kagami diurus oleh Kanaoka yang telah diberi amanat oleh mantan bosnya. Kanaoka mengharapkan Kagami lebih fokus jadi seorang Yakuza karena akan jadi penerus ayahnya di masa mendatang. Kazuo yang diajak pergi ke sebuah bar diberi pertanyaan oleh Ogisu terkait alasannya tidak ingin menaklukkan Suzuran, namun belum juga memberikan jawaban. Seorang pria yang diketahui adalah ketua dari SMA Kurosaki seketika datang ke bar untuk menimbulkan kericuhan dan di sana Kazuo yang menjelaskan jika ia tidak ingin seperti sang ayah, membuat Ogisu penasaran dan lekas menanyakan profesi ayahnya itu. Namun karena tidak diberi jawaban, Ogisu malah memancing kemarahan dengan menebak sendiri jika ayah Kazuo merupakan pecundang. Namun di tengah perdebatan, kericuhan yang semakin menjadi membuat Kazuo dapat melampiaskan kekesalannya sehingga dan ya, Kazuo dan si ketua dari SMA Kurosaki yang bernama Shibata akhirnya saling bertatap muka tanpa melanjutkan perkelahian, di mana sirine polisi yang mulai terdengar membuat keduanya lekas memutuskan pergi dari tempat itu. Dan setelah cukup jauh meninggalkan lokasi, pertemuan mereka pada akhirnya berakhir singkat setelah Shibata mengetahui Kazuo dari Sujuran dan menyarankannya agar segera menguasai sekolah tersebut. Omae Suzuran daro. Ayo teppen toreo. Beralih ke SMA Kurosaki, Shibata selaku ketua di sekolah itu mengadakan tradisi yang mengharuskan siswa baru bertarung untuk bisa bergabung dengan kelompoknya, yang mana setelah ronde pertama berakhir, ia pun mendapat 2 orang terpilih yang merupakan 2 bersaudara. Namun, baru saja akan mengetes kemampuan mereka, terdengar suara gauran motor yang membuat semua orang langsung keluar untuk melihatnya. Si pengendara motor yang rupanya adalah Fujiwara sama sekali tidak membuat Shibata terkejut karena mengenal dekat sosok itu. Ia yang ternyata merupakan korban yang telah dibakar, tidak menyimpan dendam ataupun benci terhadap apa yang telah terjadi. Namun Fujiwara seolah menunjukkan jika ia kini tidak dapat disentuh karena sudah bergabung dengan kelompok Yakuza. Yakuza ni ketsu motte morau ne to nani mo dekinei no ka yo. Machi de yattara moうそんなでけえ面させねえから。 Sementara itu, Ken yang ingin bertemu dengan Kagami lekas pergi ke Suzuran untuk menemuinya. Namun karena pemuda itu tidak ingin diganggu, ia yang kebetulan bertemu dengan Kazuo lekas mengajaknya berkeliling sambil menceritakan terkait hubungannya dengan Kagami. Di sana, Ken memberitahu bahwa Kagami hidup sebatang kara dan saat ini diurus oleh kerabat yang mengganti posisi sang ayah. Ya, senang pemuda itu masuk ke sekolah Suzuran dan berharap dapat memiliki teman. Namun yang lebih penting adalah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sepulangnya ke rumah, lebih tepatnya markas Yakuza, Kagami yang melihat Fujiwara sedang dipukuli oleh tangan kanan si bos sama sekali tidak peduli akan hal itu, di mana Naraoka yang mendapat kabar terkait Fujiwara yang berbuat keonaran dengan nama Yakuza lekas mengizinkannya berbuat sesuka hati terhadap para siswa berandalan dengan satu syarat, tidak membawa nama Yakuza dalam masalah. Ninja, chance hoshii ga? Hai! Karena izin sudah didapatkan, Fujiwara yang benci terhadap siswa berandalan seperti SMA Kurosaki langsung memulai penyerangan dibantu rekannya sesama anggota Yakuza. Ia menghajar siapapun yang sudah ditemuinya, bahkan sebagian siswa Suzuran ikut jadi sasaran dan... Bukan hanya itu, Fujiwara yang diberi amanat untuk menebar kericuhan di bengkel tempat Ken bekerja, tanpa banyak pikir langsung menghancurkan semua mobil yang ada di sana, di mana Ken yang berusaha keras menghentikan mereka sempat membuka penutup wajah si Fujiwara sampai akhirnya...
Tak berhenti di situ, Fujiwara CS yang rupanya ingin menguasai Suzuran lekas menargetkan Gora selaku orang terkuat di sana, di mana Gora yang mulai terpancing emosi menyarankan agar Fujiwara menguasai SMA Kurosaki lebih dulu sebelum berhadapan dengannya, sehingga daripada memperumit masalah, Gora memutuskan untuk pergi dan tidak melayani sosok itu. 俺がぶっ潰したいのはな、お前らガキども全部なんだよ。なんだよそれ。おい任せろ。行け。おい。Ogisu yang mengetahui terkait kericuhan yang sedang terjadi, memberitahu rekannya jika Fujiwara adalah mantan murid SMA Kurosaki yang sempat membakar Shibata sebelum dimasukkan ke penjara. Namun di tengah percakapan itu, Yamashita didampingi Krocho seketika datang ingin duel melawan Kazeo, tetapi saat akan pergi itulah, Kazeo berpapasan dengan Kagami yang nampaknya terus mengawasinya. Ia yang kesal akan hal itu malah mendapat pertanyaan karena muncul rumor beredar bahwa Kazeo dan Gora sedang memperebutkan Suzuran. Kagami hanya ingin jadi bawahan Kazeo untuk ikut berjuang karena percaya jika Kazeo dapat melakukannya. 俺は風を先輩にかけてますけど、勝手に言ってろ。本当に強いやつは孤独ですよね。 Tanpa memperdulikan hal itu, Kazeo CS yang memutuskan pergi ke suatu tempat kini bertemu dengan Shibata yang mengantar salah seorang siswa Suzuran korban penyerangan. Mereka diberitahu jika Fujiwara telah meninggalkan siswa tersebut di sekolahnya yang entah apa maksud dari semua ini. Namun yang pasti, Shibata tidak ingin Suzuran turun tangan karena ia sendirilah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. お前には関係ねえ。 Identitas Fujiwara yang terbongkar saat menimbulkan kericuhan di bengkel membuat Naraoka yang emosi kini meminta pria tersebut agar bertanggung jawab dengan cara membakar tempat itu. Namun sebelum menjalankannya, ia yang kebetulan bertemu dengan Kagami lantas mengajaknya ke suatu tempat yakni rumahnya yang ternyata tinggal di sebuah gubuk kecil berdampingan dengan tempat pembuangan sampah. Di sana Fujiwara menceritakan terkait kehidupannya yang hanya memanfaatkan barang rongsokan demi bertahan hidup. Ia iri terhadap Kagami yang pasti akan jadi bos penerus Yakuza sedangkan dirinya harus berjuang mati-matian untuk bisa menggapai semua itu. Kagami yang merasa kagum dan jujur ingin menggapai sesuatu tanpa diperintah akhirnya memilih untuk belajar dari pria tersebut. 自分以外誰も信じてないってとこだ。 Keesokan harinya Gora yang ingin mengetahui keberadaan Fujiwara lantas membabi buta menghajar anak buah sosok itu, yang mana saat sedang menginterogasi salah satu dari mereka, ia pun mendapat informasi jika Kagami sedang dekat dengan Fujiwara sampai akhirnya 藤原のことはあいつに聞きゃわかるよ。 なめんじゃねえぞこの野郎。 Meski mendapat satu tikaman, Gora yang kini hanya perlu mencari informasi dari Kagami tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana Fujiwara. Ia ingin balas dendam atas perbuatan pria itu karena telah berani mengusik Suzuran tanpa mengetahui jika Kagami saat ini telah bekerja sama dengan Fujiwara untuk menguasai Suzuran sehingga 嫌だって言ったら。 Dan ya, jika bukan karena menahan rasa sakit akibat tikaman, Gora yang berhasil dikalahkan meski bermain kotor pun membuat Kagami spontan jadi yang teratas. Sedangkan Fujiwara yang masih sibuk mengelola sampah kini ditemui Shibata yang ingin menyelesaikan masalah mereka sampai akhirnya... 甘いんじゃねえぞ。 殴られても頭下げて金稼げ。 Dengan jumlah pasukan yang saat ini dirasa cukup, Kagami lekas menemui Kazeo untuk menantangnya berduel, namun Kazeo menolak dengan alasan ingin hidup tenang. Kini diberi sasaran agar lebih baik keluar dari Suzuran karena setiap orang yang datang ke sekolah ini hanya untuk pejuang yang ingin menggapai puncak tertinggi. Dampak dari kejadian itu, Ogisu CS yang kini mengetahui Kazeo tidak memiliki niat untuk menjadi penguasa Suzuran, memilih mundur untuk tidak lagi jadi pengikutnya. Dan setelah mereka pergi, Kazeo lekas menjenguk Sora di salah satu kamar perawatan dengan Shibata yang mengalami patah lengan akibat pertarungan. 藤原にやられたやけどか。 Melihat bekas luka bakar pada bagian dada Shibata, Kazeo yang penasaran akan hal itu pun diberitahu Shibata bahwa dirinya hanya tidak beruntung saat menghadapi Fujiwara dulu. Ia diingatkan untuk segera mengambil keputusan sebelum kehilangan sesuatu yang tidak dapat kembali seperti sahabat dekat, termasuk kesenangan di masa muda. いちいちうっせんだよ。言われるうちが花だぜ。
Keesokan harinya Kazeo yang khawatir dengan nasib Suzuran langsung menemui Kagami di markas Fujiwara. Ia menerima tantangan pria itu untuk tawuran esok hari demi menentukan siapa yang lebih pantas jadi pemimpin. Dan selesai di sana, Kazeo pergi ke panti asuhan untuk bermain bersama anak-anak panti. Konnichiwa. Sementara itu, Kagumi yang ingin ikut membakar bengkel tempat Ken bekerja mengajukan diri untuk menyalakan api, namun hal itu ditolak oleh Fujiwara dengan alasan Kagumi masih memiliki masa depan yang patut dipertahankan. Dan tepat saat Ken dan yang lain mulai berdatangan, Fujiwara dengan cepat melemparkan Zippo miliknya sehingga... Setelah seharian bermain dengan anak-anak, Kazeo yang baru tiba di depan rumah kembali bertemu dengan Ken yang kali ini ingin meminta bantuan. Ia diharapkan dapat mengalahkan Kagami dalam duel untuk memberikan pelajaran supaya tidak tersesat seperti saat ini. Namun Kazeo mengaku ingin membuat pria itu kapok dan tidak lagi mengulang perbuatannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kazeo yang awalnya akan pergi seorang diri dihampiri Ogi Suches yang ingin bergabung. Bahkan beberapa orang perwakilan dari SMA Kurosaki juga datang menghampirinya untuk membantu disusul Gora CS yang bersedia ikut andil dalam tawuran kali ini. Sesampainya di lokasi tawuran, Kazeo CS disambut Fujiwara yang kini bergabung dengan bawahan Kagami, sedangkan Kagami sendiri saat ini hanya menunggu di atap gedung sekolah untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Kazeo. Dan tanpa buang waktu, Kazeo langsung memulai tawuran tersebut dengan cara berteriak sekencang mungkin dan... Meski perbedaan jumlah anggota, Kazeo bersama para senior yang tidak bisa dianggap remeh dapat mendominasi pertarungan menghadapi para kroco yang notabene adalah murid baru, sehingga cukup mudah bagi mereka untuk mulai menerobos masuk ke dalam sekolah demi pergi ke lantai atas. Sedangkan Gora sendiri kini harus berhadapan dengan Fujiwara sampai akhirnya... Sempat membuat lawan kewalahan, situasi seketika terbalik saat Fujiwara mulai menargetkan bekas luka Gora yang belum sembuh. Ia tanpa ragu menyerangnya hingga tak walakaya sampai Shibata muncul ingin mengambil alih pertarungan meski dalam kondisi tangan yang dibalut perban. Yattemiro ya, kore! Melihat bekas luka bakar yang disebabkan olehnya dahulu, Fujiwara yang merasa bersalah akan hal itu diingatkan Shibata jika luka bakar yang dirinya alami adalah murni kecelakaan karena tak sengaja jatuh ke area tumpahan minyak. Sehingga Fujiwara yang tidak sepenuhnya salah dalam tragedi itu, kini diajak kembali masuk ke SMA Kurosaki, namun permintaannya ditolak karena Fujiwara ingin memilih jalannya sendiri. Kazeo yang sudah sampai di atap gedung membuat Kagami lekas mengajukan permohonan, yakni ingin berteman dengannya jika ia menang dalam duel. Di mana Kazeo yang sudah tidak sabar ingin menghajar pria itu sama sekali tidak memperdulikan permintaan tersebut dan... Setelah Kagami berhasil dikalahkan, Kazeo yang berniat mengantarkannya ke rumah sakit kebetulan bertemu dengan Ken yang hendak menjemput pria itu. Dan beberapa hari semenjak kejadian tersebut, Suzuran dan SMA Kurosaki akhirnya hidup damai tanpa ada lagi perselisihan. Bahkan Araoka selaku dalang di balik pembakaran bengkel akhirnya tertangkap polisi sehingga Ken dan Makise dapat kembali menghidupkan bengkel tersebut. 俺がスズランの冠城和夫だ！